Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Semalam kemarin hari Kamis kita kedatangan tamu, yaitu perguruan daripada akhina fillah, Allah yarham Hafiz Muhammad Hafiz Ansari bin Muhammad Akhyar. Beliau kemarin datang dari kota Surabaya ke Kalimantan Selatan mungkin hari Selasa, dan ulun bawa ke sini ke Limamar, tempat pian bertinggal, tempat diam-diam di sini. Ulun bawa kemarin tuh hari Kamis, ya hari Kamis, bertepatan kurang lebih setelah sembahyang zuhur. Ulun bawa ke sini, dan beliau berpesan, almarhum Hafiz sahih, kudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah kembali kepada Allah. Wa bakina nahna qol, sisa kita Allah yarham akhina fillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa kita apa? Kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada diri kita. Meninggalkan solat kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Membuka aurat perempuan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata beliau, sampaikan kepada perempuan bahwasanya jaga, perhatikan rambut itu daripada aurat. Kalau muka itu masih ada khilaf antara ulama, apakah muka itu termasuk aurat atau bukan. Tapi rambut itu daripada auratnya perempuan. Jadi tolong, kata beliau, dijagakan aurat perempuan. Karena di sini Limamar ini ulun ceritakan kepada beliau, di sini Allah yarham akhina fillah Muhammad Hafiz Ansari assasa majlis asyuhada, ya kan? Beliau doakan, kata beliau, mudah-mudahan siapa yang mentaksisnya, yang memulainya akan majlis syuhada dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, kata beliau, Rasulullah pernah berkata, siapa yang mengadakan sesuatu perkara yang baik terus dilanjutkan dan diikuti akan umat Rasulullah, niscaya amalnya itu terus berjalan. Dan siapa yang melakukan pekerjaan yang buruk dan diikuti akan manusia, itu pun juga dosanya terus berjalan. Qala al-Ghazali fi Ihya Ulumuddin, ya tuba liman mata wa matat jami'u dzunubuh wa wailun summa wailun idza mata wa baqiya dzunubuh ila yaumil qiyamah. Kata Imam Ghazali, berbahagialah kalian apabila kalian meninggal dan dosa kalian pun ikut meninggal. Dan celaka bagi kalian apabila kalian meninggal, dosa kalian terus ada. Bertanya-tanya ulun sama guru, apa makna daripada perkataan Imam Ghazali ini? Kata beliau, napa? Iya, orang yang meninggal dosanya ikut meninggal. Setelah dia meninggal, dia tidak ada meninggalkan amal dosa yang diikuti oleh manusia. Tidak ada meninggalkan video-video yang membuka auratnya. Tidak ada mau-upload sesuatu yang buruk. Tidak ada mengeluarkan, memfitnah saudaranya yang muslim. Itu bahagia, kata beliau, meninggalnya, sebab dosanya pun ikut meninggal. Tapi wailun summa wailun idza mata wa baqiya dzunubuh, bahaya bagi kalian yang meninggal dosanya tetap tertinggal. Jasadnya sudah dikubur namun dapat terus kiriman dosa. Ya kan? Sedikit-sedikit kita ketujuh suka mau-upload akan video, mau-upload foto, maupun di Facebook, di Instagram, dan di lain sebagainya. Kita bangga, kita bangga, banyak yang nge-like, banyak yang ini. Itu sebenarnya celaka. Kenapa? Nanti umat Islam mengikuti. Joget-joget nggak karuan perempuan, buka aurat nggak karuan perempuan, ya itu diikuti orang-orang. Wah, itu pekerjaan kaum jahiliyah Yahudi. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mazkur fi ayatul Quran. Sahih. Walan tardu ankal yahud di akhir juz pertama, ya Habibah. Di akhir juz pertama
orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak bakalan ridho sedikit pun melihat orang Islam. Sampai orang Islam mengikuti jejak langkah mereka Yahudi wan Nasrani. Mudah-mudahan kita aman daripada pekerjaan Yahudi dan Nasrani. Ini kita biar menambah keyakinan kita kepada akhina fillah Muhammad Hafiz Ansari. Ulun pada tahun 2014-2015 sebelum beliau berangkat ke kota Tarim Hadramaut, beliau mengatakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ulun enggak ngerti kok bisa orang seperti dia di umur di tahun 2014 mengatakan ayat Al-Qur'an walan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di umurnya yang masih muda. Apa artinya? Tidak sempurna pengabdian kalian sebelum kalian berinfak kepada harta yang kalian suka. Ini beliau waktu sebelum berangkat ke kota Tarim Hadramaut, beliau mengatakan kepada teman ulun, sebab biasa apabila hendak berangkat ke kota Tarim Hadramaut itu meninggalkan pakaian buat temannya yang ditinggalkan. Jadi Allah yarham akhina fillah Muhammad Hafiz Ansari berkata kepada temannya, karena temannya dipinta akan pakaiannya. Kata temannya berkata apa? Namanya Ramadan, orang Tamban. Kemarin datang waktu Allah yarham akhina fillah meninggal. Orang Tamban. Kata Hafiz menasihati kepada temannya, kenapa kamu ndak kasih pakaian kamu kepada murid kamu, kepada yang belajar sama kamu? Kata temannya, saya sayang, ulun sayang sama pakaian ini. Ini sarung bagus, ini baju bagus, ulun sayang karena hendak memberi. Terus beliau mengatakan apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di umur yang di tahun 2014 sebelum beliau berangkat ke kota Tarim Hadramaut. Pun di kota Tarim Hadramaut ulun buktikan perkataannya, tetap dari sebelum berangkat sampai dia bulik tetap memegang perkataan ayat Al-Qur'an, lan tanalul birra, tidak sempurna keabdian kalian, tidak sempurna kebaktian kalian, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian bisa memberikan nafkah, mengeluarkan nafkah apa yang kalian cinta. Dia sebelum berangkat ke kota Tarim Hadramaut, ulun pinta sarungnya. Itu sarungnya bib, sarung yang bagus bib, yang mahal. Dia pun jarang memakai. Mereknya Alifah kalau tidak salah. Warna putih. Itu ulun dikasih sama dia. Ini sarung saya sangat sayang. Saya ketujuh, tapi dia tetap mengasih. Kenapa? Mengamalkan qauluhu ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kayak apa? Apakah dia belum tanal? Sempurna orangnya, insyaallah. Akhidafillah. Waktu dia sakit, ulun chat dari dulu sampai sekarang masih ada WhatsApp-nya dia, pesan suaranya dia dari dulu sampai ada di sini. Kada pernah ulun hapus. Ulun tanya waktu dia di rumah sakit, kayak apa? Sakitkah? Penyakit yang sakitkah? Ujarnya apa? Semuanya nikmat. Semuanya nikmat. Tidak ada merasa sakit. Ulun jenguk rumah sakit seminggu sebelum dia meninggal. Napasnya luar biasa. Teman ulun aja kada kuat melihat. Napasnya, susahnya bernapas luar biasa. Dia ditakuni sakitkah? Enggak jawabnya. Ayo kita sakit kepala sedikit aja sudah perai sembahyang ya lah. Mariap dingin sedikit aja sudah koler turun ke majelis ilmu. Di mana kita? Ayo kita ikuti. Ini sebagian daripada cerita daripada manaqib akhina fillah. Ulun takuni sakitkah? Tetap jawabnya tidak pernah merasa sakit. Jawabnya nikmat. Semuanya yang ana rasakan semuanya nikmat. Ini sebagian daripada manaqib beliau. Dan tadi pesan daripada Habib Hasan tatkala kami ijtima alumni Rubat Tarim di Tambak Kayu Tangi. Beliau cerita, alumni Rubat Tarim begini. Tadi kemarin ana ziarah, kata beliau, hari Jumat kami ijtima.
waktunya setelah sholat Jumat. Beliau berkata, tamannaina, ana sangat berangan-angan. Tamanna itu angan-angan yang tidak bakal terjadi, tapi beliau sempat-sempatnya terucap di mulut beliau, sampai beliau nangis waktu itu. Ulun menyaksikan sendiri. Tamannaina jalis ma'a akhina Muhammad Hafiz Ansori. Ditambak kayu tangi, ulun menyaksikan beliau berpandir gitu. Aku sangat berangan-angan, kata beliau, duduk bersama kalian, bersama akhina fillah Muhammad Hafiz Ansori. Kenapa? Sebab Hafiz Ansori murid belajar bersama Al-Habib Hasan bin Ali Al-Idrus, mudarris daripada Rubat Tarif. Beliau kemarin datang ke sini. Jarang ada guru yang ziarah kepada muridnya, jarang. Ya kah? Cuma orang-orangnya aja. Biasa murid yang ziarah kepada guru. Murid meninggal, guru jarang ada yang ziarah. Ini gurunya datang ziarah. Bahkan Sidin berpandir, sami'na khabar Muhammad Hafiz Ansori tufi. Naam, bazur, marhaba. Ratibna yaumul khamis. Dan tertibkan di hari Kamis ke sini. Itu beliau. Orangnya Masya Allah, mukasyif, kasyaf zahiran wa batinan. Melihat kelakuan kita maupun dalam hati kita, beliau melihat. Makanya beliau pas ulun bawa naik ke rumah, beliau tidak banyak kalam. Beliau sebentar aja setelah makan langsung keluar, ya kan Abah Hafiz? Langsung keluar. Kenapa? Beliau tidak kuat. Pengen nahan nangis itu nggak kuat. Makanya beliau pecahkan waktu ditambak. Waktu kami ijtima, beliau nangis di sana. Itu sebahagian daripada cerita akhina fillah Muhammad Hafiz Ansori. Orangnya luar biasa. Jadi kita istiqamah, ikuti. Kalau kita merasa sakit, keparduan Allah Subhanahu wa taala muqaddam. Yang bagi perempuan, kata beliau, perusahaan jangan sampai buka aurat. Perhatikan rambut, sebab rambut yang sering terbuka. Apalagi yang lain, fadlan an ghairih, lebih-lebih lain yang daripada rambut, dijaga. Beliau berpesan gitu, sampaikan, kata beliau, kepada saudara kita yang ada di sini. Ini beliau senang sama Lima Mar. Ulun katakan pernah akhina fillah Muhammad Hafiz Ansori tatkala di kota Tarim bercanda sama ulun biasa berdua. Karena ada perkataan para ulama di kota Tarim Hadramut, bainal idrus wal haddad raudhah min riyadil jannah. Sahih. Bainal idrus wal haddad raudhah min riyadil jannah. Antara maqam Sayyidina Al-Idrus dan Sayyidina Al-Haddad itu taman seperti taman surga. Ulun ceritakan sama Habib Hasan dan beliau tertawa. Terus akhina fillah, kata ulun, Hafiz Ansori berkata, baina kalampayan wa abuh, abahnya Abdullah, sah? Ya kan? Itu raudhah min riyadil jannah juga, kata Habib. Ketawa Habib Idrus, Habib Hasan. Kata Hafid, ya Habib, ini antara kelampaian dan antara kubur abahnya beliau di sana, itu raudhah min riyadil jannah juga, kata siapa? Kata Hafid, kata ulun bercerita sama Habib Hasan, dan Habib Hasan tertawa. Kok sampai gitu pikirannya mengatakan gitu. Nah, itu luar biasa akhirnya fillah. Jadi kita ikuti terus apa yang diajarkan beliau sebelum beliau wafat, kita ikuti. Jangan sampai kita yang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, artinya kita mati sebelum kita yang mati. Apa? Dosa kita sudah nabung, peninggalan sholat sudah banyak. Jangan sampai nafsu kita yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, jangan sampai. Artinya kita terus perhatikan ibadah taqarrub yang wajib, yang sunnahnya dilakukan. Di antara sunnah siwak, perhatikan siwaknya, jangan sampai malas bersiwak. Itu pesan daripada ini akhina fillah sangat menjaga masalah siwak, masalah sunnat. Jadi perhatikan. Mungkin sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.